Pemirsa AMTV yang berbahagia, alhamdulillah tadi telah disampaikan oleh beliau betapa kita mungkin ya mengalami kesalahan-kesalahan di dalam memahami takdir Allah yang tadi sudah dikuak oleh beliau dan menjadi jelas dan akan diperjelas lagi oleh beliau untuk melanjutkan kajian ini. Monggo, okay. Makasih. Jadi kita memang masih berbicara seputar sandaran hati kita itu hanya kepada Allah semata. Ketika kita menyandarkan amal kita, diri kita kepada selain Allah, termasuk bersandar dan mengandalkan amal kita, ini bukan saja berakibat berkurangnya harapan kita akan rahmat Allah, tapi juga sangat berpengaruh kepada nilai kejernihan tauhid seperti tadi saya sampaikan di depan. Nah, oleh karena itu, apapun yang harus kita sadari bahwa langkah yang kita lakukan itu disesuaikan dengan koridor syariat. Akan tetapi hati kita, cantolan hati kita sama sekali tidak melihat apa yang kita lakukan. Tapi yang kita lihat semata-mata hanya anugerah, rahmat, dan fadl dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang terpenting. Sebab sebenarnya kalau amal itu kita andalkan, ya memang itu tidak benar. Memang itu tidak benar. Tapi kalaupun itu kita misalnya lakukan, maka yang terjadi adalah fatal. Kenapa fatal? Karena kita nggak bisa mengelola diri kita ini. Kita ini mau apa, mau kemana, jadinya seperti apa, kita sama-sama tidak tahu. Kalau sekedar mengupas contoh-contoh dalam sejarah perjalanan Rasulullah dari aspek ini, Perang Badar misalnya. Perang Badar itu kalau dari sisi amalan, perbuatan lahiriah, sisi akal, tidak mungkin Perang Badar itu menang. Tidak mungkin Perang Badar itu menang. Jadi pada saat itu kan umat Islam hanya 300. Bukan sekedar itu. Bukan sekedar jumlah personil yang di bawah kekuatan lawan. Oh gitu. Bukan sekedar itu. Tapi banyak faktor lain yang boleh dikatakan keseimbangan tidak terjadi. Misalnya di selain pada jumlah itu di samping jumlah, ya kan, kemudian provokasi dari kelompok-kelompok munafik yang boleh jadi masih ada di dalamnya, tapi ini juga kurang solid lah, kurang dari solid jumlah juga itu, dan faktor-faktor yang lain. Tapi ternyata apa yang terjadi, Perang Badar terjadi kemenangan. Di dalam Al-Quran kan banyak yang menerangkan tentang kasus Perang Badar. Bahwa Anda melempar, bukan Anda yang melempar, itu Allah yang sampai ada kisah sahabat mau gini terus dia sudah kepalanya sudah putus. Itu ada juga yang mengkisahkan lebih jauh dari itu. Sayyidina Hamzah terutama, bintangnya itu. Jadi pedang baru diangkat, itu kepala orang kafir sudah sekian banyak yang protol karena malaikat terlalu semangat. Begitu pula Perang Khandaq. Secara teori yang diterapkan oleh Salman Al-Farisi bagus. Rasul mengikuti teori itu. Bahwa karena Khandaq ini musuhnya adalah koalisi dari berbagai kelompok, maka susah kalau kita hadapi. Tapi kita bertahan di dalam. Sementara pintu masuk Madinah yang tidak dilapisi gunung itu dibangunlah parit yang namanya Khandaq. Itu teori. Teorinya seperti itu. Bahkan waktu itu Rasulullah ikut kerja bakti. Ya, mengikuti arahan teori, karena teori ini kan berangkat dari ilmu. Salman Al-Farisi orang yang punya banyak ilmu tentang strategi perang. Rasul mengikuti.
Tapi apa yang terjadi? Ketika perang Khandaq terjadi, ternyata kemenangan umat Islam, kekalahan pihak musuh bukan karena Farid, bukan karena kudanya untuk diloncatkan nggak bisa, bukan karena panahnya, tapi apa? Karena hawa dingin datang secara mendadak. Dan itu mengocar-ngacirkan Ya, pasukan mereka. hawa dingin datang secara mendadak, sehingga menunggu sampai ada yang menceritakan 24 hari kan, akhirnya kocar-kacir dengan sendirinya. Lah seakan-akan Allah jawab, teori Anda boleh diterapkan, tapi yang terjadi adalah teori Teorinya Allah. Allah. Lah ini sebenarnya kalau dapat kita kaji dalam aspek ini, maka iktimat kepada amal itu memang seharusnya memang kita hilangkan. Ya meskipun ini kelihatannya harus telaten dan pelan-pelan, karena kita sudah terlanjur punya mindset seperti itu. Rumusnya yang ada di kepala itu adalah sebab dan akibat. Ya itu, kalau sebabnya ini berakibat seperti ini dan seterusnya dan seterusnya. Ini mungkin yang perlu kita tegaskan. Jadi makalah yang pertama ini nyoroti tentang tanda-tanda orang yang dianggap mengandalkan amalnya. Nah, tanda-tanda itu di sini diterangkan adalah terpupusnya harapan tatkala dia tersandung. Nah, oleh karena itu ketika tanda-tanda ini kita pahami, maka kita minimalisir kalau ternyata tanda-tanda masih kita rasakan dalam diri kita. Mengandalkan amal kita, kalau sudah begini pasti begini dan sebagainya dan sebagainya. Memang tidak mudah, tapi harus telaten. Karena di situ bisa melibatkan tentang ikhtiar, tentang amal dan bahkan doa. Dan seterusnya dan seterusnya. Dari berbagai aspek ini, kalau kita kelola dengan tata kelola yang terukur, itu memang memahaminya agak susah, memahaminya saja, apalagi menerapkan. Tapi insya Allah ya bagi kita pelan-pelan ketika kita mau merenung dan kemudian mencoba untuk mencocokkan diri kita, karena memang tujuan kajian kita ini adalah untuk memperbaiki diri kita masing-masing. Pak insya Allah berkah dengan pertemuan ini, Pak insya Allah lambat laun kita akan melakukan pembenahan sedikit demi sedikit untuk menuju, kalau sempurna tidak ada, manusia yang sempurna tidak ada, tapi setidaknya hal-hal yang negatif itu kita minimalisir dan kita kembangkan yang positif. Nah itu kira-kira seperti itu. Terima kasih, menarik sekali saudara sekalian, bahwa cuma begini ya, nanti dijawab setelah yang lewat ini. Jadi kan banyak nih orang terkadang tuh ya di sinetron dia sudah berdoa terus kemudian tidak dikabulkan, terus sampai kemudian dia mengatakan, ya Allah dosa saya apa? Lah ini kan kayaknya itu kan kayak gimana gitu, ini kan agak gemes kan gitu. Lah itu mungkin nanti bisa dijawab setelah yang lewat, karena kebetulan nih nanti session yang terakhir untuk pertemuan kali ini. Sebelum jawab kita lihat yang lewat ini.